Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik yang sedang mengobrol dengan kain kanvas berwarna putih bersih tanpa noda. Gadis cantik ini bernama Maggie. Di balik parasnya yang sangat cantik, ia menyimpan sisi gelap yang teramat poek. Saking poeknya, korong segede bage pun tidak terlihat. Kesehariannya ia adalah seorang pelukis yang mempunyai gangguan psikologis, dan hal itu membuat ia mempunyai kebiasaan yang sangat-sangat di luar nalar. Ia selalu menyimpan kesedihannya sendiri tanpa harus bercerita kepada teman, saudara, ataupun tetangga terdekatnya. Pagi ini di saat ia sedang ngacaprak sambil kekenyong, ia direwaskan dengan suara HP-nya yang tiba-tiba saja menerima sebuah panggilan masuk. Ia pun langsung mengangkat telepon itu, dan rupanya ia menerima orderan catering serta dekorasi dari seseorang yang tidak diketahui rimbanya yang akan menyewa restorannya miliknya. Ya, selain seorang pelukis, si Maggie juga mempunyai sebuah restoran yang berada di daerah Palintang ya. Pada saat pagi itu juga, ia langsung mengganti bajunya dan menghampiri suaminya yang sudah menyiapkan sarapan goreng keyup walungan kesukaannya. Namun karena terburu-buru, ia hanya memakan 1 sendok dan langsung ngebelenyeng pergi ke restorannya. Ya, hal itu membuat sang suami yang bernama Carlo ini sedikit kebingungan ya. Tak berselang lama si Maggie pun sudah sampai restonya dan menyuruh semua karyawannya untuk segera mempersiapkan makanan serta dekorasi yang sangat bagus karena akan ada seseorang yang menyewa restonya tersebut. Setelah mengecek parabot makanan serta pernel-pernel meja makan, ia langsung menghampiri seorang pria yang sedang memasang sound sambil sedikit bebergeg. Dan ya, inilah sisi lain si Maggie, di mana ia selalu ingin digejos ketika ia melihat laki-laki yang tampan serta atletis. Tanpa berpikir panjang, si Maggie yang sudah terperangkap dengan penyakitnya tersebut langsung mengajak seorang laki-laki tadi untuk mengikutinya ke sebuah ruangan yang ada di belakang restonya. Laki-laki itu pun mengikuti arahan bosnya tersebut. Dan ya, si Maggie mengajak laki-laki itu ke sebuah toilet untuk membantunya mencuci baut-baut yang sudah sedikit berkarat. Tanpa berpikir panjang, laki-laki itu langsung menggabruk si Maggie sampai beduk adzan maghrib. Selesai mengecek persiapan restonya, ia langsung pulang menaiki sebuah mobil yang ia pesan dari aplikasi Hejo. Selama perjalanan, si Maggie yang melihat ketampanan supirnya itu langsung mendadak menumbuhkan rasa penasarannya. Di sini ia menggoda sang supir agar ia bersedia untuk berhenti sebentar dan membantunya memperbaiki kererigetan awaknya tersebut. Melihat si Maggie yang begitu cantik, tentunya sang supir langsung menuruti perintahnya tersebut. Dan ya, pencucian baut yang kedua kalinya terjadi di dalam sebuah mobil. Setelah dirasa cukup lalungse, ia pun langsung pulang dan melihat sang suami sudah tiba di atas kasur. Ia pun langsung bebersih dan membasuh noda-noda bagong yang sudah menempel di sela-sela palang kakaknya tersebut. Pada malam berikutnya, ia pun langsung menyewa sebuah gerbong untuk pergi ke acara yang diadakan di restonya. Sesampainya di sana, ia langsung mengecek makanan yang sudah tertata rapi di atas meja, serta melihat sangu yang ditakutkannya akan biye atau hasem. Setelah itu pandangannya pun tertuju pada sosok laki-laki yang sedang merapihkan kursi-kursi yang akan digunakan oleh tamu-tamu undangan. Ya, seperti biasa, penyakit yang masih hinggap di badannya, ia langsung menghampiri laki-laki tersebut dan mengajaknya untuk membawa sebuah baju yang berada di belakang gedung tersebut. Namun ya, lagi-lagi ia langsung mengajak laki-laki itu membersihkan terlebih dahulu paralonnya yang sudah lama tidak terpakai. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menggabruk, dan ya, pabelit bitis itu pun berlanjut hingga acara selesai.
Setelah semuanya selesai, terlihat si Maggie seperti orang yang linglung. Ia berjalan sendiri, menyusuri jalan di tengah malam tanpa ada rasa takut sama sekali ya. Sesampainya di rumah, ia langsung ditanyakan oleh suaminya yang sudah lama menunggu lama kepulangan istrinya tersebut. Tanpa banyak basa-basi, si Maggie yang sudah sangat lalungse langsung tidur dan tidak mendengar cacapek suaminya tersebut. Dirasa-rasa hese sare ia pun langsung keluar rumah untuk mencari angin. Karena ia luntang-lantung sampai akhirnya ia menghampiri seorang paman supir cator yang sedang duduk sendiri di kendaraannya. Si Maggie yang sudah sangat mengatel langsung mengajak si Mamang Cator ke belakang catornya tersebut. Si Mamang yang ketiban rezeki nomplok langsung ngaopi si Maggie sampai bitu. Tak lama dari itu si Carlo yang mencari si Maggie langsung menghampirinya. Di sini si Carlo langsung lompat serta ngajingkang si Mamang Cator sampai ka ngajungkal. Ia pun menarik si Maggie agar ia pulang. Setelah sampai di rumah, si Maggie langsung dicarekan ku si Carlo karena tidak menyangka sang istri telah menggelo dengan Mamang Cator. Di sini terlihat si Maggie diuk sembari cerik. Begitupun dengan si Carlo yang tidak menyangka istrinya tega sampai kaki itu. Melihat psikologis istrinya yang terganggu, esok harinya si Carlo mengajak si Maggie untuk mendatangi sebuah klinik tongfang yang berada tak jauh dari kediamannya. Sesampainya di sana dan selesai dengan pemeriksaannya, sang dokter ngawarasi Maggie agar ia cepat sembuh. Si dokter pun menyuruh si Maggie agar ia selalu memakan ramuan herbal seperti jahe merah, pucuk daun iwung, seledri, picung, serta daun babadotan agar psikologis si Maggie kembali sehat dan normal. Mendengar penjelasan sang dokter, mereka berdua pun langsung mulai. Dan sampainya di rumah, mereka berdua membicarakan hal tersebut baik-baik sampai mereka berniat untuk tetap hidup bersama dan sembuh bersama dan tetap terus merangkai tali rumah tangga yang bahagia. Oke, segitu dulu ya, dan jangan lupa untuk menonton film aslinya.